Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi bagaimana Richard Lee kebingungan menjawab pertanyaan di awal tadi. Sepertinya Richard Lee sejak jadi mu'alaf sedang mempraktekkan taqiyah. Kenapa tidak? Harusnya dia menjelaskan hal tersebut. Tapi ketika dia ditanya, malah dia menyerahkan ke orang lain untuk menjawabnya. Katanya, jika dia yang menjawab, dia takut akan menyakiti hati orang lain. Orang lain itu siapa? Pendeta Louis Mondong? Berikut reaksi Richard Lee ketika ditanya. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Haruskah aku menjawab pertanyaan itu? Kadang aku nggak rasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Aku rasa ya, waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard tuh Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Slip of tongue lah. Itu penjelasan dokter waktu itu. Apa gimana, bukan? Ya saya ada menjelaskan pribadi. Tapi maksudku tuh, apakah aku bingung ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya seolah-olah, tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan, jenis pertanyaannya itu mengejek gitu kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya, karena ketika aku menjawab, itu kan pakai akan menyakitin orang. Barusan kita saksikan bagaimana Ustadz Dery berusaha membela Richard Lee, yang bahkan Richardnya sendiri tidak setuju dengan jawaban itu. Kata Felix Xiao, itu cuman kepleset lidah. Kalau kita dengar pernyataan Richard Lee di gereja tersebut sangat jelas, tidak mungkin kepleset lidah. Pilihannya antara dia lupa sudah mualaf atau taqiyah kepada pendeta Gilbert. Bahkan Muslim sendiri bingung mendengar pernyataan Richard Lee tersebut. Dr. Richard Lee, ya, beliau ini menjadi sorotan dari berbagai macam media berita ya, yang dimana beliau mendeklarasikan mu'alafnya di depan publik baru-baru ini. Terus bagaimana tanggapan saya? Saya masih menyelidiki sebenarnya Dr. Richard Lee ini apa tujuannya mu'alaf? Apakah dia mu'alaf ini murni dari hatinya untuk mencari kebenaran Tuhan yang sebenarnya seperti apa? Bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya? Lalu dia menemukan Islam. Mungkin kita husnuzonnya seperti itu, teman-teman. Namun baru-baru ini saya juga harus angkat bicara mengenai satu fakta yang sangat menarik tentang Dr. Richard Lee, yang dimana baru-baru ini juga sekitar 1 bulan yang lalu Dr. Richard Lee pernah diundang ke salah satu acara agama Kristen ya terkhusus. Beliau talk show dengan pendeta Gilbert dan memberikan pernyataan yang membuat saya kaget. Seperti ini pernyataannya. Saya banyak berdoa dan setelah selesai saya kuliah justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, tepat sekali seperti itu ya. Di mana Dr. Richard Lee mengaku telah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Benar berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam. Namun pada kenyataannya 1 bulan yang lalu, 3 tahun terakhir katanya sudah jarang sekali ke gereja. Dan meskipun demikian, beliau masih mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat rancu ketika saya melihat dia masuk Islam tapi masih mengakui Yesus Tuhan. Dan berikut ini adalah tanggapan dari keluarga Richard Lee setelah mendengar Richard Lee sudah resmi mu'alaf. Selamat siang semuanya. Hari ini aku akan bikin video untuk menjawab semua pertanyaan kalian yang banyak banget nih. Ada yang bertanya dengan kuliah WA, DM, nanya ke istriku, ke asistenku, ke teman-temanku. Apakah Dr. Richard mu'alaf? Aku harap ini jadi video pertama dan terakhir untuk mengklarifikasi ini. Kalau kalian tanya, Dr. Richard mu'alaf nggak ya? Sebenarnya sejak keluar dari Athena, kami tidak saling mencampuri urusan pribadi masing-masing. Termasuk urusan keluarga, urusan agama, urusan apapun pekerjaan, kita tidak saling mencampurkan. Tapi kita tetap satu saudara. Kalau kalian tanya, benar nggak sih itu?
Aku pun tidak tahu dan aku pun tidak meniat mencari tahu. Walaupun kalau aku tanya beliau pasti menjawab, tapi aku tidak bertanya sama sekali. Tapi melihat dari podcast beliau yang terakhir, kayaknya beliau sudah mualaf ya. Mungkin ada yang tanya ya, gimana perasaan orang tua? Perasaan orang tua sedih pasti. Sedih pasti, karena kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Sedih nggak? Sedih. Tapi aku sebagai saudara beliau, aku mensupport dia apapun itu. Dari segi pekerjaan, maupun dia pindah agama, aku tetap mensupport dia. Karena apa? Dia sudah besar, Dr. Richard juga sudah berkeluarga, sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ini pilihan yang menurut beliau baik. Aku sebagai saudara hanya bisa mendukungnya. Aku harap beliau bisa menjalankan agama ini sebagaimana mestinya. Sebelum kita tutup, kita saksikan pernyataan Ustadz Dery soal ujian wanita yang katanya itu hobi jahiliyah yang bisa dihalalkan dalam Islam. Ini ujian hidup orang ya. Pak Ustadz sendiri kalau misalnya pernah ketemu ujian hidup dalam wanita dan bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Kalau ujian dengan wanita, itu satu-satunya sebetulnya hobi jahiliyah yang bisa dihalalkan ya. Gimana tuh maksudnya? Khamar nggak bisa dihalalkan ketika hijrah. Judi nggak bisa dihalalkan ketika hijrah. Mencuri, korupsi nggak bisa dihalalkan ketika hijrah. Tapi yang ketika jahiliyah suka perempuan, ketika hijrah ini bisa dihalalkan. Ajib. Poligami. Bisa dikatakan poligami. Oke. Ya, yang intinya itu bisa. Maaf ya, ini bukan saya mengamalkan, tapi itu bisa dihalalkan. Kalau dokter nanti ada niat, bisa dihalalkan. Kayaknya sulit kayaknya. Setelah ngeliat percakapannya. Barusan kita dengar bagaimana Ustadz Dery mengatakan satu-satunya hobi jahiliyah yang tidak diharamkan dalam Islam adalah hobi wanita. Kita tidak tahu apakah Richard Lee akan menerapkan hobi ini setelah mualaf. Kita tidak tahu. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi.
Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini, yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi, klak, kosong.